Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini ialah Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Usman Jasad MPD. Alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Kepada Al-Ustaz dengan hormat kami persilakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, saya doakan semoga hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Pembahasan kita yang terakhir pada Ramadan yang lalu, saya jelaskan bahwa orang yang bertakwa itu bukan saja bisa merasakan kebahagiaan di saat hidupnya senang, tapi juga bisa merasakan kebahagiaan di saat hidupnya susah. Kalau ada orang nanti merasa bahagia ketika hidupnya senang, itu bukan kesenangan, itu bukan kebahagiaan, itu adalah kesenangan. Apa perbedaan antara kesenangan dengan kebahagiaan? Kalau kesenangan hanya disandarkan pada hal-hal yang menyenangkan saja. Sementara sa'adatul hakikiyah, kebahagiaan yang sejati, Buya Hamka menyebutnya dengan istilah sa'adatul kamilah, kebahagiaan yang sempurna, bukan saja disandarkan pada hal-hal yang menyenangkan, tapi juga disandarkan pada hal-hal yang menyusahkan. Banyak orang beranggapan bahwa orang yang hidupnya bahagia itu adalah orang yang tidak memiliki kesulitan-kesulitan hidup. Anggapan itu keliru, karena orang yang hidupnya bahagia itu bukanlah orang yang tidak memiliki kesulitan-kesulitan hidup, tetapi orang yang bisa menyikapi kesulitan hidup dengan cara yang benar. Tidak ada itu orang yang hidupnya senang terus, dan tidak ada juga orang yang hidupnya susah terus. Karena senang dan susah hanya dua cara yang dipakai oleh Allah untuk menguji seluruh umat manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah memang menciptakan manusia dalam keadaan penuh tantangan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah kami hanya akan membiarkan orang-orang itu berkata kami telah beriman padahal mereka belum saya uji? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami, kata Allah, akan memberikan ujian kepada mereka dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan segalanya berasal dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ada orang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, ada orang diuji oleh Allah dengan kelebihan harta. Ada orang diuji oleh Allah dengan penyakit, ada orang diuji oleh Allah dengan kesehatan. Jangan keliru.
Bukan saja kesusahan merupakan ujian, kesenangan juga ujian. Ada orang diuji oleh Allah dengan kesempitan, ada orang diuji oleh Allah dengan kelapangan. Ada orang diuji oleh Allah dengan kehilangan jabatan, ada orang diuji oleh Allah baru mendapatkan jabatan. Semua adalah ujian. Dan kenyataan sejarah menunjukkan lebih banyak orang lulus diuji dalam keadaan susah daripada lulus diuji dalam keadaan senang. Banyak orang ketika hidupnya susah dia ingat Allah, rajin ibadah, rajin sholat. Ketika hidupnya senang dia lupakan Allah. Sehingga pernah saya ilustrasikan, ada orang naik perahu kecil di tengah lautan. Perahu kecil di tengah lautan, datang ombak menggunung menghantam. Terancam perahunya mau tenggelam, minta tolong, berdoa. Ya Allah, selamatkan saya dari serbuan ombak. Kalau saya selamat tidak tenggelam ke dasar lautan, kalau saya selamat sampai ke tepian pantai, saya janji, saya akan potong kerbau Tuhan. Ke pinggir perahunya datang lagi ombak menggunung menghantam. Terancam perahunya mau tenggelam, minta tolong lagi. Tuhan, selamatkan saya dari serbuan ombak. Kalau saya selamat tidak tenggelam ke dasar lautan, kalau saya selamat sampai ke tepian pantai, saya janji, saya akan potong kambing. Makin ke pinggir perahunya, datang lagi ombak menggunung menghantam. Terancam perahunya mau tenggelam, minta tolong lagi. Tuhan, selamatkan saya dari serbuan ombak. Kalau saya selamat tidak tenggelam ke dasar lautan, kalau saya selamat sampai ke tepian pantai, saya janji, saya akan potong ayam Tuhan. Makin kecil, kerbau, kambing, ayam. Kenapa? Perahunya sudah semakin ke pinggir. Selamat ia sampai ke tepian pantai. Mana pun bulunna jangan ngatania. Dia bilang yang penting sudah selamat, ayam juga tidak usah dipotong. Selamat sampai di daratan, apa yang terjadi Pak? Baru masuk di rumahnya langsung terbakar. Tuhan dia protes lagi. Tuhan, urusan di laut selesaikan di laut, jangan bawa ke darat. Ya mirip-mirip pejabat dan wakil rakyat di parlemen. Kalau musim kampanye kemana-mana kampanye dia obral ayat kursi. Selesai kampanye dapat jabatan, hilang ayatnya tinggal kursinya. Nah, Allah menguji manusia dengan dua keadaan, kesenangan dan kesusahan. Saya merinding Pak, kalau saya baca firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Man lam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, walam tardo ala qadai, falyakhruj minal ardi was samai, waliyaktub rabban siwai. Kata Allah, siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmatku, siapa yang tidak mau bersabar atas cobaanku, siapa yang tidak ridho, tidak menerima ketetapanku, keluar dari langit dan bumiku, cari Tuhan selain aku. Wih. Mau pergi mana lagi? Jadi kuncinya kalau mau bahagia, kalau senang, syukur. Kalau susah, sabar. Itu kuncinya untuk bersabar. Sehingga ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, kesulitan apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa merasakan kebahagiaan. Tapi ibu bapak, ternyata menurut salah satu hasil penelitian ilmiah, rata-rata perempuan itu umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Rata-rata perempuan itu umurnya lebih panjang dari laki-laki. Ada laki-laki umurnya lebih panjang dari perempuan, tapi kalau dirata-ratakan, rata-rata perempuan itu umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Salah satu rahasianya karena perempuan itu suka menangis. Ternyata menangis itu Pak ada 3 manfaatnya. Manfaat menangis yang pertama adalah air mata yang keluar adalah zat beracun dari dalam diri kita. Manfaat menangis yang kedua adalah air mata yang keluar bisa membunuh bakteri di sekitar kelopak mata. Sehingga pagi-pagi kalau bangun tidur ada tai mata. Orang Makassar bilang cica. Apa itu cica?
adalah bakteri yang terbunuh oleh air mata yang keluar di saat kita tidur. Manfaat menangis yang ketiga, menurut para ilmuwan psikologi, berapa volume, berapa tetes air mata yang keluar, sekian beban hidup yang berkurang. Perempuan kalau ada masalahnya menangis, maka beban hidupnya sedikit berkurang. Sementara anak laki-laki sejak kecil dibesarkan oleh kultur atau lingkungan di mana ia tidak boleh menangis. Coba mereka perhatikan, kalau ada anak laki-laki menangis, pasti dimarahi sama orang tuanya. Kenapa kau menangis, cengeng kamu? Perempuan itu yang menangis. Maka anak laki-laki sejak kecil tidak terbiasa untuk menangis, terbawa-bawa hingga dewasa. Ada masalah di kantor, ia tidak menangis, ia pendam. Istrinya di rumah pun tidak tahu. Ada masalah dalam relasi sosial, ia tidak menangis, ia pendam. Apakah masalahnya hilang? Tidak. Bertumpuk, terakumulasi. Makanya sering kita dengar ada laki-laki mati mendadak. Karena itu saudaraku sesama lelaki, menangislah. Itu sebab air mata bukan saja diciptakan untuk kaum perempuan, tapi juga untuk kaum laki-laki. Dan paling bagus menangis adalah di atas sajadah di sepertiga malam terakhir ketika melakukan sholat tahajud. Sejarah membuktikan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasul yang gagah perkasa tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang gagah perkasa tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Sultan Mehmed II yang diberikan gelar sebagai Sultan Fatih sang penakluk karena bisa menaklukkan kota Konstantinopolis, pusat kerajaan Romawi Timur saat itu, sekarang bernama Istanbul di Turki, adalah panglima perang yang gagah perkasa di siang hari tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam bersolat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Seorang filosof Cina bernama I Ching pernah berkata, peristiwanya sendiri tidak penting. Yang penting adalah bagaimana memaknai peristiwa itu. Hidup kita menjadi baik atau buruk bukan ditentukan oleh kejadian apa yang kita alami, tapi ditentukan oleh bagaimana cara kita memaknai kejadian tersebut. Hidup kita ditentukan oleh fakta, tetapi lebih ditentukan respon terhadap fakta. Mari kita buktikan. Seorang ayah yang bijak di negeri Cina pada zaman dulu memiliki seorang anak remaja dan seekor sudah jantan peliharaan. Tidak usah dikasih bangun. Orang puasa itu tidurnya ibadah, jadi dia lagi ibadah. Ya. Sampai di mana cara aku tadi? Seorang ayah yang bijaksana memiliki seekor kuda jantan dan seorang anak remaja. Suatu hari kuda jantan peliharaannya itu hilang. Mendengar berita kehilangan itu, tetangganya datang turut berbelasungkawa. Pak Tua, kami dengar kuda jantan Anda hilang. Sebagai tetangga kami turut merasakan penderitaan Pak Tua. Dengan penuh wisdom kebijaksanaan, ayah bijak itu menjawab, ini bukan penderitaan, ini kebahagiaan. Dan terbukti Pak, beberapa bulan kemudian, kudanya yang hilang itu kembali dan membawa seekor kuda jantan lagi yang satu. Jadi tadinya hanya punya seekor, sekarang sudah punya 2 ekor. Tetangganya datang turut bergembira. Pak Tua, kami dengar kuda jantan peliharaan Anda sudah kembali dan membawa seekor kuda jantan lagi yang lain. Kami turut merasakan kebahagiaan Pak Tua. Pak Tua menjawab, ini bukan kebahagiaan, ini penderitaan. Dan benar, beberapa hari kemudian anaknya yang masih remaja itu suka menunggangi kuda yang baru dilihatnya. Kuda yang baru pulang ia coba tunggangi dan apa yang terjadi? Anaknya terjatuh dari punggung kuda dan tulang pahanya patah. Begitu tulang pahanya patah, tetangganya datang turut berduka. Pak Tua, kami dengar anak Anda jatuh dari punggung kuda, tulang pahanya patah. Kami turut merasakan penderitaan Pak Tua. Pak bijak menjawab, ini bukan penderitaan, ini kebahagiaan. Mulai berbisik tetangganya, stres orang tua yang satu.
Kita bilang penderitaan, dia bilang kebahagiaan. Kita bilang kebahagiaan, dia bilang penderitaan. Kita bilang penderitaan, dia bilang sayang kebahagiaan. Dan terbukti Pak, beberapa waktu kemudian Kaisar Cina pada saat itu memberlakukan wajib militer. Seluruh remaja yang masih normal fisiknya wajib dikirim ke medan perang untuk bertempur. Dan taruhannya adalah nyawa. Satu-satunya remaja yang tidak dikirim ke medan perang adalah anaknya. Karena baru terjatuh dari punggung kuda dan tulang pahanya patah. Jadi senang dan susah dalam hidup ini hanyalah persoalan dari sudut mana kita melihatnya. Ada seorang ibu tersisa sekali hidupnya Pak. Kalau terik matahari menangis. Kalau turun hujan menangis juga. Jadi tidak kebajikan. Kalau terik matahari ia menangis. Kalau turun hujan ia pun menangis. Bertemu sama orang bijak. Orang bijak itu bertanya, Bu, kenapa itu nak sisa sama kita? Kalau terik matahari menangis ke. Kalau turun hujan menangis ke juga. Apa masalah ta? Ibu itu menjawab begini Pak bijak. Saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama jualan es. Anak saya yang kedua jualan jas hujan. Kalau terik matahari, saya pikirkan, saya ingat anakku yang berjualan jas hujan. Tidak laku jualannya. Kalau turun hujan, ku ingat lagi anakku yang berjualan es. Tidak laku jualannya. Nah bilang Pak Bijak salamanton cara berpikir tabu. Mulai dari sekarang ubah cara berpikir ta, ubah mindset ta. Kalau terik matahari, jangan pikirkan anak ta yang berjualan jas hujan. Tapi ingat pikirkan anak ta yang berjualan es. Kalau turun hujan, jangan ingat anak ta yang berjualan es. Tapi pikirkan ingat anak ta yang berjualan jas hujan. Oh begitu ya Pak Bijak. Iya, dia amalkan sejak saat itu. Ibu tersebut sudah bisa tersenyum di saat hujan dan di saat terik matahari. Hidup kita menjadi baik atau buruk bukan ditentukan oleh kejadian apa yang kita alami. Tapi ditentukan cara kita menyikapi, memaknai kejadian itu. Betul Pak? Di buku terbaru saya berjudul Semua Bisa Bahagia, Bapak Ibu bisa dapatkan di toko Gramedia seluruh Indonesia. Di cover bagian belakang saya berikan ilustrasi. Ada seorang anak kecil mengintip rumah tetangganya lewat jendela rumahnya. Tiba-tiba anak itu berteriak memanggil mamanya. Mama, mama, rumah tetangga kita kotor. Mendengar teriakan anaknya, ibunya hanya tersenyum, mengambil kain lap yang bersih, lalu membersihkan kaca jendela tempat anaknya mengintip. Setelah bersih anaknya mengintip, tiba-tiba anaknya berteriak, Mama, mama, rumah tetangga kita bersih. Tadi mengatakan kotor, sekarang mengatakan bersih. Kalau begitu, apa yang bermasalah? Ya, exactly, tepat sekali. Yang bermasalah adalah kaca jendela tempatnya mengintip. Seringkali kehidupan ini baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi jendela tempat kita mengintip kehidupan yang bermasalah. Kalau mindset kita kotor, mental kita kotor, hati kita kotor, semua yang kita lihat di luar menjadi kotor. Sebenarnya nggak ada masalah, mindset kita yang bermasalah. Sebenarnya di sekitar kita baik-baik saja, hati kita yang kotor. Setuju? Setuju? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Boleh jadi kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi juga kata Allah, kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Demikian, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan waktu kesempatan lain kita lanjutkan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.